Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih, sebuah studi kasus dinamika tim. Betul. Ini dari buku Surrounded by Idiots ya. Ada eksperimen unik gitu. Iya, unik banget. Jadi ada manajer-manajer dibagi ke tim berdasarkan warna perilaku mereka. Ada merah, kuning, hijau, biru. Di sebuah perusahaan telekomunikasi kalau nggak salah. Tugasnya sama semua, selesaikan masalah kerja dalam 1 jam. Mesti kerja sama. Nah, premisnya simple ya kedengarannya. Tapi hasilnya ini, wah, bisa dibilang proyek tim paling mencerahkan atau mungkin paling kacau ya. Bisa jadi dua-duanya. Tergantung lihatnya dari mana. Oke, kita mulai dari tim merah deh. Katanya suasananya langsung intens ya. Wah iya. Sumbernya cerita 3 orang itu langsung berdiri, debat kenceng, semua ngerasa paling bener. Terus ada lagi yang berantem gitu? Ada. 2 orang lagi malah bertengkar hebat. Terus ada satu yang cuek aja, kerja sendiri, nulisnya cepat banget kayak dikejar setan. Khas merah banget ya, ambisius. Mereka selesai duluan kan tapi? Iya, paling cepat. Tapi ya itu, masalahnya mereka ngerjain masalah yang salah. Lu kok bisa? Nggak baca instruksi bener-bener. Fokusnya cuma pokoknya menang, pokoknya cepat selesai. Nggak peduli bener apa enggak. Oke. Jadi dorongan kuat buat bertindak kompetitif tapi detailnya kelewat. Itu merah ya? Persis. Mereka butuh mungkin orang biru buat ngerem sedikit, pastiin arahnya bener dulu. Oke, kontras banget nih pasti sama tim kuning. Katanya ini tim paling heboh. Oh jelas, energinya tinggi, semua senyum, rame diskusinya. Tapi ramenya tuh lebih ke ngobrol ngalor ngidul gitu. Maksudnya? Ya ada yang cerita lucu, tapi nggak nyambung sama tugas. Ada yang malah asik gambar-gambar nggak jelas, atau balas email, sampai rebutan spidol katanya. Ya ampun, jadi presentasinya mungkin seru ya tapi... Tapi tugasnya nggak kelar juga. Sama kayak merah, tapi beda sebab. Kalau merah kan salah fokus. Kalau kuning ini, ya kebanyakan main-mainnya. Oke, jadi sosial banget, optimis, kreatif mungkin iya, tapi gampang buyar fokusnya ya. Pinter ngomong tapi hasil kurang. Nah, itu dia, tipikal kuning. Mereka butuh mungkin sedikit struktur dari si biru, atau fokus ke tujuan dari si merah buat ngarahin idenya. Menarik. Sekarang kita ke tim hijau, ini pasti beda lagi suasananya ya. Jauh dari merah dan kuning. Banget. Beda 180 derajat. Sumbernya bilang suasananya tenang. Bahkan mungkin terlalu tenang ya. Terlalu tenang gimana maksudnya? Bayangin. Hah? Serius? Di tengah-tengah tugas tim? Iya. Terus kalaupun ada yang coba usul solusi, itu ragu-ragu banget. Penuh tanda tanya. Butuh diiyain banyak orang dulu. Dan hasilnya? Jangan bilang nggak selesai juga. Tebakan Anda benar, nggak selesai. Ada kemajuan dikit, tapi ya gitu. Mereka juga katanya nunjukin persetujuan palsu. Maksudnya? Ngangguk-ngangguk tapi nggak setuju. Iya, bahasa tubuhnya nunjukin beda. Itu cara orang hijau hindarin konflik. Mending setuju aja di permukaan daripada debat. Oke. Jadi sangat menjaga harmoni, tapi jadinya pasif dan susah ambil keputusan ya. Betul. Butuh dorongan dari merah mungkin, atau analisis jelas dari biru biar lebih yakin. Oke, terakhir nih. Tim biru. Tim paling analitis katanya. Gimana ceritanya? Awalnya, hening banget, sepi. Mereka fokus banget baca instruksi. Detail banget. Sedeta apa? Sampai nemu ada salah tata bahasa di instruksinya. Coba bayangin. Serius? Tipikal biru banget ya. Terus diskusinya gimana? Lama banget bahas metode kerja. Semua ditimbang untung ruginya, setiap detail dibahas tuntas, hati-hati banget. Oke, ini kayaknya udah bisa nebak akhirnya. Haha, iya kan? Kehabisan waktu. Mereka nggak selesai juga karena terlalu lama mikirin cara kerja yang paling sempurna. Kena analisis paralisis. Jadi macet di analisis ya. Ironisnya, tim lain malah nganggap mereka ngebosenin. Padahal mereka yang paling paham instruksinya secara mendalam. Tapi ya gitu, nggak mulai-mulai. Mereka butuh dorongan, ayo jalan, dari merah, atau mungkin kemampuan cairin suasana dari kuning. Wah, jadi keempat tim ini, merah, kuning, hijau, biru, semuanya gagal dengan cara mereka masing-masing ya. Apa dong pelajaran utama dari eksperimen yang katanya paling mencerahkan ini?
Nah, pencerahannya itu justru dari ngelihat kegagalan ini. Eksperimen ini nunjukin banget, jelas banget, bahayanya kalau tim itu isinya orang sejenis semua, homogen. Maksudnya gimana tuh? Ya tiap kelompok itu malah makin nguatin kelemahan warnanya masing-masing. Merah jadi makin gegabah, kuning makin ngalor ngidul, hijau makin pasif, biru makin macet mikir. Nggak ada yang nyimbangin. Jadi keragaman dalam tim itu bukan cuma bagus aja gitu ya, tapi emang kunci. Kekuatan tim justru muncul pas warna-warna beda ini kerja bareng, saling nutupin kekurangan. Tepat sekali. Itu intinya. Coba deh, Anda yang dengerin, bayangin tim Anda sendiri. Di kantor, di komunitas, atau bahkan keluarga. Pernah nggak lihat pola-pola kayak gini? Gimana campuran warna di tim Anda ngaruh ke hasil kerja? Iya juga ya. Ini jadi mikir nih. Nah, ini mungkin pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Kalau nyatuin orang yang mirip-mirip aja malah bisa bikin kacau kayak di eksperimen ini, Iya. gimana caranya kita bisa secara sengaja, secara sadar, ngebangun tim yang benar-benar manfaatin kekuatan dari perbedaan ini? Bukan cuma berharap, ya semoga aja cocok gitu. Gimana caranya biar keragaman ini jadi produktif?